Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi Hasbi dengan NIM 24109111110016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi kardiorespirasi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi kardiorespirasi dan juga klinisnya. Nah, buat daftar isinya itu ada respirasi, kardiovaskular, dan juga klinisnya nanti saya akan bahas juga. Masuk ke respirasinya dulu. Jadi di saluran pernafasan itu dimulai dari hidung luarnya dulu atau external nose. Jadi dia itu merupakan struktur awal tempat masuknya udara dari lingkungan luar. Terus masuk ke dalam itu ada kavitas nasi atau rongga hidung, yaitu memiliki silia dan juga mukus untuk menyaring, melembabkan dan juga menghangatkan udara yang masuk ke hidung kita. Lanjut ada faring. Jadi faring ini tuh terletak di belakang rongga hidung dan juga mulut kita, yaitu berfungsi sebagai jalur bersama antara udara dan juga makanan. Terus ada laring. Nah, laring ini ada beberapa pendapat. Jadi ada yang menyebutkan kalau misalnya dia itu masih masuk ke bagian atas dari traktus respiratorius, sedangkan ada beberapa orang juga yang bilang kalau misalnya laring ini udah masuk ke bagian lowernya dari traktus respiratorius yang bagian bawah. Jadi laring itu sendiri kan dia itu mengandung pita suara di dalamnya. Terus dia itu bertindak sebagai penghubung antara faring dan juga trakea. Nah, fungsi lainnya itu dia mencegah masuknya makanan ke saluran pernapasan melalui epiglotis. Lanjut ke trakea. Jadi trakea itu kan merupakan tabung berlapis tulang rawan yang membawa udara dari laring ke bronkus nantinya. Terus untuk bronkus dia itu merupakan percabangan dari trakea menuju ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Terus tuh nanti tiap bronkus akan bercabang lagi menjadi sebuah bronkiolus. Nah, lanjut ada paru-paru. Jadi dia ini merupakan organ utama respirasi. Dia tuh tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah dalam alveolus. Lanjut ke otot-otot pernafasan. Jadi bahas tentang otot inspirasi utama dulu. Jadi dia tuh bakalan berkontraksi setiap inspirasi, terus relaksasinya menyebabkan ekspirasi pasif. Nah, ini ada diafragma. Jadi diafragma ini otot utama yang memisahkan rongga dada dan juga rongga abdomen atau rongga perut. Terus tuh kontraksi diafragma itu menyebabkan volume rongga dadanya tuh bakalan meningkat dan membuat tekanan intratorakalnya itu menurun sehingga udara yang dari luar itu bisa masuk ke paru-paru. Terus ada musculus intercostalis externus. Dia itu bakalan ngangkat kosta kita ke atas dan keluar selama terjadi inspirasi. Lanjut ke otot inspirasi tambahan itu ada dua, SCM atau sternocleidomastoideus dan juga musculus calenus. Kalau misalnya musculus sternocleidomastoideus itu dia bakalan ngangkat sternum. Kalau misalnya yang musculus calenus dia itu bakalan ngangkat kosta-kosta bagian atasnya aja. Lanjut ke otot ekspirasi aktif. Dia itu berkontraksi hanya ketika ekspirasi aktifnya aja. Nah, itu ada dua, ada musculus intercostalis internus. Dia itu bakalan narik kosta kita ke bawah dan juga ke dalam. Terus ada otot-otot perut atau otot-otot abdomen, contohnya tuh kayak musculus rectus abdominis, yaitu bakalan ngedorong si diafragmanya ini ke atas dengan meningkatkan tekanan dari intraabdominalnya. Terus ada catatan juga kalau misalnya dalam pernafasan normal itu ekspirasi kan bersifat pasif ya, artinya tuh
gak banyak otot-otot yang berperan pada pernafasan normal tersebut. Hanya terjadi karena relaksasi otot inspirasi. Tapi kalau misalnya saat ekspirasi aktif, misalnya tuh kayak olahraga atau ada yang memiliki gangguan pernafasan, otot-otot ekspirasinya itu bakalan ikut berkontraksi. Lanjut ke nasus externus. Dia itu ada os nasal yaitu tulang hidung, terus ada processus frontalis maxillaris, terus ada cartilago nasi lateralis dan juga cartilago alaris yang mayor dan juga yang minor. Jadi kavitas itu ruangan berongga, jadi dia itu mirip goa, makanya dinamakan dengan kavitas atau cave. Terus tuh dia mempersiapkan udara buat disaring, dihangatkan dan juga dilembabkan. Terus dia tuh menyediakan jalur awal untuk udara tuh masuk ke sistem pernafasan kita. Terus dia juga berperan dalam resonansi suara. Ada nares anterior atau lubang hidung depan, itu sebagai tempat masuknya udara. Terus ada septum nasi, atau septum itu kan merupakan sekat ya. Jadi dia itu terdiri dari os vomer dan juga lamina perpendicularis osis ethmoidalis, dan juga ada cartilago septalis. Terus ada 3 konka. Ini ada 3 konka nantinya, yaitu melipat permukaan dalam untuk meningkatkan area kontak dengan udara. Ada konka nasalis inferior, dari atas superior, media dan juga inferior. Terus di sini ada coana juga, itu merupakan lubang belakang dari hidung, yaitu bakal ngebuka ke nasofaring. Terus yang gambar yang bawah ini ada ini coana tadi ya, sebagai batas posterior dari kavitas nasi. Terus dia itu terhubung ke nasofaring. Terus itu dibatasi oleh os palatum, terus os vomer dan juga basis cranii. Oke, ini ada konka-konka tadi, ada konka nasalis superior, konka nasalis media dan juga konka nasalis inferior. Nah, di antara konka-konkanya itu terdapat meatus. Ada ini ini meatus nasi superior, meatus nasi medius dan juga meatus nasi inferior. Lanjut, ada sinus-sinus di kepala kita. Jadi ada 4 sinus, yaitu yang pertama sinus frontalis, terus ada sinus ethmoidalis atau disebut juga cellula ethmoidalis karena dia tuh bentuknya kayak gelembung-gelembung gitu. Terus ada sinus maxillaris sama sinus sphenoidalis. Ini buat arteri-arteri yang ada di hidung kita. Lanjut ke faring. Jadi faring itu ada 3 ya. Ada 3 bagian, ada nasofaring, orofaring dan juga laryngofaring. Kalau nasofaring itu bisa disebut juga sebagai epifaring, tapi masih lebih banyak dipakai sebagai nasofaring. Terus kalau oro itu mesofaring, kalau laryngofaring itu hipofaring. Nah, kalau nasofaring itu ke nasus itu coana, terus ke orofaring ada isthmus pharyngis. Jadi isthmus itu merupakan penyempitan yang ini nih. Kalau dari nasofaring ke orofaring, kalau misalkan nasus dia lewat coana. Terus kalau dari orofaring ke mulut dia itu lewat isthmus faucium yang ini. Kalau misalnya ke laryngofaring ke bawah dia itu sekitar setinggi epiglottis. Kalau misalnya dari laryngofaring ini ke laring dia itu lewat yang namanya aditus laringis, atau aditus itu merupakan bukaan. Lanjut, ini ada plica vestibularis, terus ada plica vocalis. Ini yang tadi aditus laringis yang merupakan bukaan. Lanjut ke trakea. Nah, jadi
buat trakeanya itu sendiri yaitu memiliki ukuran sekitar 10 sampai 13 cm buat panjangnya. Terus kalau lokasinya yaitu dimulai dari vertebra cervicalis ke-6 sampai ke vertebra thoracalis ke-4. Terus tuh dia tuh letaknya di anterior dari esophagus. Terus dia juga terdiri dari 16 sampai 20 buah cincin atau yang namanya itu cartilago trachealis. Nah, cartilago trachealis ini bentuknya tuh kayak huruf C, yaitu terbuka ke belakang. Terus bagian belakang dari trakeanya ini diisi oleh pars membranacea, bukan cartilago. Terus kalau misalnya cartilago trachealis tadi, yaitu merupakan cartilago hyalin yang mempertahankan patensi dari trakeanya. Terus ada ligamentum annularia, yaitu merupakan jaringan ikat elastis antara cartilago trachealis yang tadi, antara tiap cartilagonya. Terus ada musculus trachealis, yaitu otot polos di bagian posterior atau bagian belakang dari pars, yaitu di pars membranacea yang dapat mengubah diameter dari trakeanya. Terus ada pars membranacea, yaitu dinding posterior trakea yang bersifat fleksibel dan juga berdampingan langsung dengan esophagus. Nah, lanjut ada bifurcatio trakea atau percabangan trakea. Ini kalau dari luarnya, kalau dari dalamnya itu namanya carina. Nah, bifurcatio trakea ini terjadi di vertebra thoracal keempat, yaitu bakalan ngebentuk dua bronkos utama, yaitu yang ini nih, bronchus principalis dexter atau kanan sama bronchus principalis sinister yang kiri. Nah, kalau yang kanan itu, yang bronchus principalis dexter, dia itu lebih pendek, lebih lebar dan juga lebih vertikal. Jadi dia itu lebih sering menjadi jalur benda-benda asing tuh masuk ke saluran pernafasan. Kalau misalnya yang bagian kiri, dia itu lebih panjang, lebih sempit dan juga lebih horizontal karena dia itu dilewati oleh aorta. Terus yang carina tadi, dia itu merupakan tonjolan cartilago di percabangan trakea yang memisahkan dua bronkos utama tadi. Dia tuh sangat sensitif terhadap rangsangan. Contohnya itu kayak refleks batuk. Nah, ini buat bronchus principalis dexter yang tadi. Ada yang kanan, ada yang kiri. Terus ada bronchus lobaris ke lobus pulmo, yaitu 3 di kanan dan juga 2 di kiri. Terus ada bronchus segmentalis, yaitu ke segmen dari paru-paru, 10 di kanan dan juga 8 di kiri. Lanjut, ini kita bisa lihat di sini yang warna ungu ini merupakan paru-paru. Nah, di yang biru-biru ini disebut dengan pleura. Nah, terus yang warna hijau ini di antara dua paru-paru ini namanya itu mediastinum. Nah, mediastinum itu merupakan ruang tengah toraks yang memisahkan paru kanan dan paru kiri tadi. Yaitu dibagi menjadi dua. Ada mediastinum superior sama yang inferior. Nah, yang inferior itu dibagi menjadi 3 lagi. Ada yang anterior, media, dan juga posterior. Lanjut ke diafragma. Buat diafragma, kalau tampak bagian tengah diafragma itu sebagai kubah otot respirasi utama, yaitu memisahkan kavitas toraks dari kavitas abdominalis. Terus ada esophagus dan juga trakea, yaitu terlihat bagian posterior dari mediastinum. Terus ada perikardium, ada jantung dan perikardium yang warna kehijauan yang ini. Itu tuh terletak sentral. Terus sebagian besar dari jantung tuh lebih mengarah ke kiri dari garis tengahnya.
lanjut ke lobus di pulmo atau di paru-paru. Kalau misalnya di paru kanan itu ada 3. Kenapa bisa 3? Karena dia tuh terdapat visura horizontalis yang memisahkan antara lobus superior sama lobus media. Terus di sini ada lobus inferior. Nah, kalau sedangkan yang di kiri dia itu cuma ada 2 lobus karena dipisahkan oleh satu visura obliquanya aja. Jadi cuma ada lobus superior sama lobus inferior. Nah, ini ada radix pulmo atau hilum pulmonal. Nah, kalau misalnya pola dari paru kanan, dia itu dimulai dari bronchus principalis dexter dulu, baru arteri pulmonalis dexter sama vena pulmonalis dextra. Sedangkan kalau pola yang di paru-paru kiri, dia itu dimulai dari arteri pulmonalis sinistra dulu, baru ke bronchus principalis sinister, terus ke venae pulmonalis sinistrae. Oke, kita bakalan lanjut ke kardiovaskularnya. Nah, jadi ini adalah jantung ya. Jadi jantung itu kan terletak di mediastinum media, yaitu dibungkus oleh perikardium. Jadi perikardium itu ada 2. Ada perikardium fibrosum atau lapisan luarnya sama perikardium serosum, yaitu terdiri dari lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Nah, buat ini ada tampak anteriornya ya. Jadi kalau misalnya dari ruang jantungnya itu sendiri kan ada 4. Ada atrium dextrum, terus ada ventriculus dexter, ada atrium sinistrum sama ventriculus sinister. Nah, kalau yang atrium dextrum atau atrium kanan itu dia tuh bakalan menerima darah dari vena cava superior dan juga vena cava inferior. Yang ini nih, atrium dextrum. Terus ada ventriculus dexter. Nah, kalau ventriculus dexter atau ventrikel kanan itu dia tuh bakalan mompa darah ke truncus pulmonalis. Terus dari truncus pulmonalis itu dia bakalan menuju ke arteri pulmonalis, buat nanti darahnya itu ditukar di paru-paru. Nah, lanjut ke atrium sinistrum atau atrium kiri. Kalau di sini nih nggak kelihatan jelas ya, kalau misalnya dari tampak anterior. Terus lanjut ke ventricle kiri. Kalau dia itu dindingnya lebih tebal dibandingkan ventricle kanan, karena kalau ventricle kiri itu dia bakalan mompa darah ke seluruh tubuh melewati aorta. Terus kita bahas ke pembuluh darah besar. Ada vena cava superior, dia tuh ngebawa darah dari bagian tubuh atas ke atrium kanan tadi. Terus ada truncus pulmonalis, yang ini dia itu bakalan bercabang menjadi arteri pulmonalis dextra, yang ini, dan juga menjadi arteri pulmonalis sinistra. Dia itu bakalan ngebawa darah ke paru-paru. Terus ada arcus aorta di sini, atau lengkungan aorta. Dia itu bakal ngelengkung ke belakang dan ada 3 cabang ya di atasnya. Ada truncus brachiocephalicus, terus ada arteri carotis communis dan juga arteri subclavia yang sinistra. Nah, arteri carotis communis itu juga yang sinistra. Nah, terus kalau strukturnya ini ada auricula dextra dan juga auricula sinistra. Dia itu bentuknya kayak daun telinga dari masing-masing atrium. Terus ada ini ligamentum arteriosum. Jadi itu dia merupakan sisa ductus arteriosus pada janin. Dia itu bakalan ngehubungin truncus pulmonalis dan juga aorta. Terus ada sulcus coronarius, dia itu alur antar atrium dan juga ventricle. Mana sulcus coronarius? Nah, yang ini.
yaitu tempat berjalannya arteri koroner. Terus ada sulcus, mana nama? Nih, ada sulcus interventricularis anterior, yaitu merupakan alur antara kedua ventrikel kanan sama ventrikel kiri di bagian depan. Itu berisi arteri interventricularis anterior yang merupakan percabangan dari arteri coronaria sinistra. Lanjut ke pembuluh koroner, ada arteri coronaria sinistra, ada arteri coronaria dextra. Yang ini nih. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Kalau yang dextra ini dia bakalan menyuplai atrium sama ventrikel kanan. Kalau misalnya yang arteri coronaria sinistra dia itu bercabang menjadi dua, yaitu ramus interventricularis anterior sama ramus circumflexus. Oke. Nah, lanjut. Kalau ini tampak lateral kan ini ya, ventrikel kanan. Kalau misalnya kita buka, ini bisa dilihat ada fossa ovalis. Jadi fossa ovalis ini merupakan bekas dari foramen oval pada janin, yaitu terletak di septum interatrial. Terus ada limbus fossae ovalis, yaitu adalah tepi menonjol di sekitar fossa ovalis. Nah, fungsinya tuh apa? Fungsinya tuh pada janin itu memungkinkan darah dari atrium kanan tuh atrium dexter langsung ke atrium kiri melewati paru-paru yang masih belum aktif. Terus ada nih valvula venae cavae inferioris atau namanya itu katup Eustachii. Nah, itu dia katup rudimenter dari vena cava inferior. Dia itu mengarahkan aliran darah ke foramen oval pada masa janin. Terus ada valvula sinus coronarii. Nah, itu katup kecil yang menutup ostium sinus coronarii yang ini. Itu merupakan lubang tempat sinus coronarius bermuara ke atrium kanan. Nah, fungsinya itu dia buat mencegah aliran darahnya tuh balik ke sinus coronarius selama sistol dari atrium. Terus ada crista terminalis, yaitu struktur otot yang menandai batas antara atrium kanan yang halus, yaitu sinus venarum, dan juga bagian yang kasar atau auricula dextra. Itu memiliki musculus pectinati. Terus ini penting juga sebagai landmark buat nodus SA atau sinoatrial yang biasanya itu berada di dekat ujung superior dari crista terminalis. Lanjut ke musculi pectinati, yaitu otot-otot trabekular yang berada di auricula kanan. Terus dia tuh fungsinya juga buat menambah kekuatan kontraksi atrium tanpa menambahkan massa. Terus ada struktur katup. Mana nih valvanya ya? Nah, ini ada valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis, yaitu terdiri dari 3 cuspis. Ada cuspis anterior, posterior, dan juga cuspis septalis, yaitu memisahkan antara atrium kanan dari ventrikel kanan. Terus ada septum atrioventrikular, yaitu pemisah antara atrium kanan dan juga atrium kiri yang ini nih. Septum atrioventrikular yang ini. Nah, yaitu penting juga sebagai tempat penempelan cuspis septalis dari katup tricuspidalis. Terus ada pembuluh darah yang masuk dan keluarnya di sini. Itu ada vena cava superior dan inferior, vena cava inferior. Ini. Terus ada sinus coronarius. Mana sinus coronariusnya? Terus ada
aorta ascendens sama truncus pulmonalis. Ini cuma kelihatan sebagian aja di gambar. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ventrikel kanan kalau dibuka, kalau misalnya tampak anterior atau tampak depan. Kalau misalnya ventrikel kanan itu kan fungsinya buat pompa darah yang dari atrium kanan tadi buat ke truncus pulmonalis. Jadi dari atrium kanan ke ventrikel kanan, baru ke truncus pulmonalis, terus nanti ke arteri pulmonalis buat ke paru-paru. Terus ada valva atrioventricularis dextra. Tadi ada 3 cuspis ya. Ada anterior, septalis sama posterior. Itu fungsinya buat mencegah aliran balik dari ventrikel ke atrium saat terjadinya sistol. Terus di sini ada yang namanya chorda tendinae. Mana ya ininya? Nah, chorda tendinae itu sendiri merupakan tali tendon yang menghubungkan antara cuspis. Nah, ini nih. Ini. Kayak akar-akar itu. Itu menghubungkan cuspis katup dengan otot papilaris atau musculus papilaris. Dia itu mencegah prolaps katup ke dalam atrium selama kontraksi ventrikel terjadi. Lanjut, ada trabecula carnae. Dia ini otot-otot gak beraturan di dinding ventrikel, yaitu fungsinya buat ngebantu kontraksi dan memperkuat dinding dari ventrikel. Terus ada trabecula septomarginalis atau nama lainnya itu moderator band. Nah, yaitu berasal dari septum interventrikular dan berjalan ke musculus papillaris anterior, yaitu mengandung serabut dari cabang kanan bundle of His. Terus itu fungsinya dia berperan dalam koordinasi kontraksi ventrikel kanan. Terus ada septum interventrikular, yaitu ada 2 bagian. Ini ada pars membranacea dan juga pars muscularis. Yang ini yang tipis, ini yang ini yang tebalnya, yang pars muscularis. Terus kalau valvula semilunaris, trunci pulmonalis atau katup aorta, itu ada 3 juga. Ada yang anterior, dextra kanan, dan juga valvula semilunaris yang sinistra atau yang kiri. Itu fungsinya buat mencegah aliran balik dari truncus pulmonalis ke ventrikel kanan. Terus ada struktur tambahan juga di sini, ada sinus transversus pericardii. Dia itu merupakan ruang perikardium antara aorta dan juga truncus pulmonalis. Terus ada aorta ascendens. Ini terletak posterior ke truncus pulmonalis, yaitu mengarah ke arcus aorta. Lanjut. Ini merupakan atrium kiri atau atrium sinistra. Bahas di katup-katupnya dulu. Ada valva atrioventricularis sinistra atau valva mitralis. Dia itu cuma ada 2 cuspis ya. Ada cuspis anterior dan juga cuspis posterior. Ini anteriornya, ini yang posteriornya. Dia itu mengontrol aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Terus dia tuh bakalan menutup saat ventrikel tuh berkontraksi buat ngecegah regurgitasi darah ke atrium. Terus ada ventrikel kiri. Dia tuh ada musculus papillaris anterior, ada chorda tendinae sama musculus papillaris posterior. Terus ada struktur terkait aorta dan juga ligamentum. Ada arcus aorta,
Ini awal dari aorta, dari ventrikel kiri membawa darah ke seluruh tubuh. Terus ada ligamentum arteriosum, yaitu kan tadi yang udah saya jelaskan, yaitu merupakan sisa dari ductus arteriosus janin, yaitu ngubungin arcus aorta ke truncus pulmonalis. Terus ada struktur tambahan di sini, ada sinus coronarius. Jadi dia itu bakalan ngalirin darah dari pembuluh vena koroner ke atrium kanan. Ini terletak di bagian posterior atau bagian belakangnya. Terus ada nih sinus transversus pericardii yang tadi. Ini ruang antara aorta sama vena pulmonalis. Ini penting kalau misalnya dalam operasi jantung terbuka. Lanjut. Ini ada potongan melalui atrium dan ventrikel kiri dengan katup mitralnya itu dipotong. Tadi ya sama kayak tadi juga. Ada di sini ada auricula sinistra. Ini kayak daun telinga dari atrium kiri. Bagian otot dari atrium kiri yang mengandung musculus pectinati. Terus di sini ada valva aorta, ada 3 ya, valvula semilunaris sinistra, dextra sama posterior kalau yang di aorta. Ada septum membranaceum, ada 2, septum interventricular pars membranacea sama septum atrioventricular. Terus mana lagi ya? Nah, conus arteriosus sama valva aorta. Kalau konusnya itu kan dia merupakan bagian atas ventrikel yang mengarah ke aorta. Lanjut aja ini ke katup-katupnya. Jadi kalau ya ini kan dari ini anteriornya nih, ini depannya, ini posterior. Jadi yang paling depannya itu ada katup pulmonal, terus katup aorta, baru katup mitral, baru katup trikuspid. Ini ya, ini ada 3 puspis di sini, ini ada 3 valvula. Kalau di pulmo tuh kanan kiri depan, kalau misalnya yang di aorta dia itu kanan kiri belakang atau posterior. Kalau misalnya yang di mitral dia tuh ada 2 kuspis aja. Ada yang kuspis anterior sama kuspis posterior. Kalau misalnya yang di trikuspidalis, yang trikuspid dia tuh ada 3, anterior, posterior sama septalis. Oke. Lanjut ke klinisnya. Jadi bisa kita lihat di gambar pertama ini, yaitu stres atau kelainan neurologis. Jadi kalau di gambar pertama ini kan nunjukin gangguan psikoneurologis, kemungkinan tuh dia stres berat atau gangguan saraf pada saraf otonomnya, yaitu dapat memicu stimulasi sistem simpatis secara berlebihan. Nah, dia tuh bakalan berdampak ke jantung yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Jadi kalau misalnya stres kronis atau hipertensi simpatetik yaitu bakalan memperberat kerja dari jantung kita, sehingga bakalan menyebabkan terjadinya gagal jantung, baik gagal jantung kanan maupun gagal jantung kiri. Nah, terus kalau setelah itu ke edema paru, ini yang gambar 3. Jadi dari jantung tuh kan darah kembali ke paru melewati vena pulmonalis. Nah, kalau misalnya gagal jantung kiri itu dia tuh bakal menyebabkan yang namanya kongesti paru yang ditandai dengan edema alveolar dan juga sesak napas atau dyspnea. Lanjut ke setelah dari edema paru, dia tuh bakalan membuat sesak nafas dan juga shock.
Jadi kondisi jantung sama paru yang sudah terganggu tadi, dia tuh bakalan nimbulin gejala klinis kayak nafasnya pendek, terus bikin pucat, keringat dingin, dan juga resiko henti jantung atau cardiac arrest. Lanjut ke gambar kelima, yaitu kongesti sistemik atau pembesaran vena dan juga hati. Jadi gagal jantung kanan tuh menyebabkan darah menumpuk di vena sistemik dan juga vena hepatika, yang bakalan menyebabkan yang namanya hepatomegali atau pembesaran hati dan juga kongesti vena porta. Jadi dia tuh hatinya tuh bakal menjadi membesar dan juga ada yang namanya nyeri tekan. Kadang disebut juga sebagai nutmeg liver. Terus yang gambar ke-6, ini asites atau penumpukan cairan di peritoneum. Nah, akibat dari kongesti hati dan tekanan vena porta tuh meningkat, dia tuh cairan yang keluar ke rongga peritoneum tuh bakalan ngebentuk asites. Terus ada muntah darah atau yang nama lainnya tuh hematemesis. Jadi tekanan tinggi di vena porta tuh bakalan menyebabkan varises esophagus yang dapat pecah dan menyebabkan hematemesis. Strukturnya ada esophagus, vena gastrica sinistra, sama anastomosis dari portokafal. Jadi ringkasannya aja tuh dari stres dia bakalan menyebabkan gagal jantung, terus edema paru, terus shock, gagal jantung kanan, hematomegali, asites, hipertensi porta, varises esophagus, dan yang terakhir dia bakalan menyebabkan yang namanya hematemesis. Nah, lanjut ke klinis yang kedua, itu adalah feses dengan darah atau nama lainnya itu hematokezia atau melena. Nah, kolon dan rektum, khususnya di plexus vena di canalis analis, yaitu adanya darah dalam feses bisa menandakan pendarahan saluran cerna bawah, seperti akibat varises rektum yang pecah karena hipertensi portal. Terus tuh bisa juga akibat dari wasir internal dan juga kanker kolorektal. Tapi dalam konteks ini tuh terkait dengan sirkulasi portal. Nah, yang kedua tuh rasa tidak nyaman di anus dan juga pendarahan rektal. Jadi di canalis analis dilapisi oleh epitel squamous dan juga epitel silindris. Itu jika ada hipertensi portal, terjadi varises rektum akibat perbesaran vena-vena porta sistemik. Dan yang ketiga ini adalah kaput medusa atau varises periumbilikal. Nah, dia tuh terjadi anastomosis portokafal di area umbilikus. Nah, jadi kaput medusa itu merupakan tanda khas dari hipertensi portal, di mana darah dari vena porta itu mengalami hambatan, biasanya akibat dari sirosis. Lalu dia tuh bakal ngalir balik lewat kolateral superficial ke vena sistemik. Terus tuh tampak sebagai pembuluh darah berkelok-kelok di dinding perut atau dinding abdomen. Nah, kalau ringkasannya itu, jadi dari sirosis hati itu bakalan menyebabkan obstruksi aliran darah di vena porta. Selanjutnya bakalan meningkatkan tekanan portal. Terus tuh tubuh bakalan membentuk jalur kolateral di rektum, ke varises rektum, ke pendarahan anus. Terus kalau di umbilikus ke kaput medusa, kalau di esophagus varises esophagus. Ini nggak ada gambarnya di sini. Terus akibatnya itu terjadi gejala gastrointestinal dan tanda-tanda khas di permukaan tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi kardiovaskular dan juga klinisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.